Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ananda Makfira dengan NIM 2104045020044 dari jurusan Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, Program Studi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Makassar. Pada tugas UTS kali ini di mata kuliah Dasar-Dasar Psikologi Sosial yang diampu oleh Bapak Dr. Andes Muhammad Anas MSI dan Bapak Aswar SPD MPD. Saya akan mengidentifikasi film dan menerangkan tentang konsep persepsi diri, persepsi sosial, atribusi sosial, sikap sosial, dan hubungan interpersonal. Nah, di sini saya memutuskan untuk mengidentifikasi sebuah film yang berjudul Dear Nathan, Thank You Salma. Dear Nathan, Thank You Salma merupakan sequel dari trilogi Dear Nathan, menceritakan tentang Nathan dan Salma yang kini tak lagi menjadi murid SMA. Keduanya telah memasuki dunia perkuliahan. Mereka memiliki dua dunia yang berbeda. Nathan dikenal sebagai aktivis yang sering turun ke jalan, sementara Salma merupakan anak sastra yang tidak menyukai hal-hal yang berbau aktivis. Karena perbedaan itulah yang akhirnya membuat hubungan mereka semakin renggang. Di saat hubungannya sedang merenggang, Nathan bertemu dengan salah satu temannya yang merupakan korban pelecehan seksual yang bernama Zana. Akhirnya Nathan pun memutuskan untuk membantu temannya itu. Di sisi lain, seorang senior yang bernama Afkar selalu ada di samping Salma selama Salma sedang galau memikirkan hubungannya dengan Nathan. Afkar yang selalu ada untuk Salma membuat Salma berpikir kembali tentang perasaannya. Film ini juga menggambarkan tentang isu-isu yang sering muncul dan terjadi di masyarakat, yaitu kekerasan seksual, di mana mengedukasi bahwa seseorang yang merupakan korban dari kekerasan seksual untuk speak up itu bukanlah hal yang mudah. Munculnya faktor eksternal, khususnya sistem tidak adil, membuat seseorang itu bungkam. Baik, langsung saja yang pertama yaitu persepsi diri. Persepsi diri merupakan pandangan atau penilaian terhadap diri sendiri yang diperoleh dari hasil belajar atau pengalaman yang mempengaruhi individu tersebut untuk berinteraksi atau berperilaku dengan sekitarnya. Ada beberapa scene yang menunjukkan sudut pandang Salma dan Nathan dalam menilai dirinya. Di menit 1:46 sampai dengan di menit 2:37 detik, terlihat Salma yang menganggap dirinya sudah dewasa karena sebentar lagi akan berusia 20 tahun. Dan juga di menit 3:10 detik sampai dengan 3:47 detik, terlihat Nathan yang mempersepsikan dirinya sebagai pria yang tampan. Ini pertanda, Neng. Aduh, kenapa sih si Putih ngambek sekarang? Serius banget, mah. Kayak ngerti mesin aja. Gini, Neng. Ayo, kamu masukin lagi barang-barang. Kamu masukin ke koper ya, kita pulang. Ah, Salma tuh bentar lagi 20 tahun. Tapi kamu kan perempuan. Kalau kenapa-napa gimana? Udah, kita PP aja. Depok rumah. Mama yang antar. Kan mama juga perempuan. Bisa juga dong kenapa-napa. Dua perempuan lebih baik daripada sendirian. Kalau soal mobil, itu pertanda tutup olinya lupa dipasang, Tante. Kok baru nongol sih kamu? Biasa, Tante. Efek tampan overdosis. Banyak yang butuhin di rapat himpunan tadi. Kumat deh. Nathan, kamu yang jayus, satu Depok yang mana? Ngerti? Iya, Tante, maaf. Salah satu scene di mana Salma melakukan persepsi diri itu karena ia selalu diperlakukan seperti anak remaja yang masih belum bisa melakukan apa-apa. Dan sebenarnya ia sendiri tidak ingin bergantung kepada orang lain, bahkan dengan orang tuanya sendiri. Kedua, persepsi sosial. Persepsi sosial merupakan upaya yang dilakukan untuk memahami orang lain dengan menggunakan berbagai informasi yang tersedia.
Kita tidak hanya menggunakan informasi yang bisa diamati langsung dari orang lain, seperti tampilan fisik, tapi juga menggunakan informasi yang ada dalam ingatan kita, informasi mengenai situasi, perilaku, dan lain sebagainya. Persepsi sosial pada film ini terjadi pada menit ke-31 lewat 28 detik, sampai dengan menit ke-33. Saat Nathan menyatakan persepsinya terhadap Rio, yang menurutnya bahwa Rio adalah orang baik, yang jika dipikir tidak akan mungkin melakukan pelecehan seksual kepada orang lain. Kemudian Rebecca membantahnya dan mengatakan bahwa persepsi Nathan itu salah. Pelecehan seksual. Ya, dia teman sekampus lo, Nat. Dia juga sekolah sama lo. Zana? Nat! Zan! Zan! Kasih tau gue siapa orangnya, Zan! Zan! Nat, nggak boleh kayak gitu dong, ah! Ngomong sama dia itu harus pelan-pelan, Nat. Nggak kayak gitu caranya. Dan satu hal, nggak boleh ada satu orang pun yang tahu soal masalah ini. Udah deh, kasih tau ke gue siapa nama orangnya langsung aja. Rio Darmawan. Nggak mungkin, Re. Kenapa nggak mungkin? Re, anak-anak udah nyebut Rio itu calon mapres. IPK-nya 3,8. Aktivis BEM, jenius. Dia juga... Nat, prestasi segudang itu nggak menjamin moral seseorang, tau nggak? Gue tahu lo sedekat apa sama Rio, dan mungkin buat lo ini sulit dipercaya. Tapi please dengerin gue dulu, Nat. Mengapa Nathan mempersepsikan Rio sebagai orang yang tidak mungkin melakukan hal seperti itu? Karena di dalam memori Nathan, Rio yang merupakan calon mapres, IPK-nya 3,8, aktivis BEM, dan jenius itu adalah orang yang baik dan tidak mungkin melakukan pelecehan. Atribusi sosial. Atribusi merupakan sebuah proses yang menggambarkan tentang cara individu menjelaskan, menginterpretasikan, dan mengambil kesimpulan terhadap suatu peristiwa yang berhubungan dengan dirinya maupun orang lain. Secara spesifik, atribusi sosial merupakan bagaimana cara seseorang dalam melakukan proses persepsi dan interpretasi terhadap sebab-sebab perilaku yang dilakukan orang lain. Proses terjadinya atribusi sosial ini terjadi pada menit ke-52 sampai dengan menit ke-53, di mana Salma bersama dengan Rahma sedang berpikir dan bertanya-tanya terhadap sikap Nathan yang baru-baru ini berubah. Salma mengatribusikan bahwa berubahnya Nathan karena ia ingin memutuskan hubungannya dengan Salma. Sedangkan Rahma mengatribusikan bahwa sikap Nathan berubah karena mungkin ada masalah yang sedang dihadapinya. Lo pernah gak sih ngerasa kayak cowok lo tuh ada, tapi nggak ada gitu? Bukannya emang lo yang pengen dia jaga jarak dulu ya? Iya sih. Tapi kenapa dia ngajak gue jalan terus sama ngasih perhatian? Sal, bukannya Nathan emang orang yang kayak gitu. Ih, lo kenapa sih? Kadang tuh gue mikir, Mak, apa jangan-jangan dia mau mutusin gue ya? Tapi nggak tega. Ih, lo apaan sih, Sal? Ya enggak lah, Nathan tuh gak kayak gitu orangnya. Ya mungkin aja dia ada masalah lain kali. Kalau ternyata masalah lainnya itu gue, Mengapa Salma dan Rahma mengatribusikan hal tersebut? Karena masing-masing dari mereka berusaha menjelaskan segala sesuatu yang ada di balik sikap dan perilaku Nathan. Sikap sosial. Sikap sosial adalah kesadaran dari dalam diri individu yang mempengaruhi terhadap lingkungan sosial. Sikap sosial pada film ini terjadi pada menit ke-45 lewat 33 detik sampai dengan menit ke-46 lewat 40 detik.
saat Ibu Dewi selaku wali kelas Nathan dan Zana datang dengan maksud ingin membantu menyelesaikan permasalahan yang sedang dialami oleh Zana. Kemudian sikap sosial juga ditunjukkan pada menit ke 1 jam lewat 1 menit 22 detik sampai dengan 1 jam 1 menit 50 detik. Saat Nathan, Rebecca, dan Ibu Dewi membawa Zana kepada konselor dan berbicara terkait mereka ingin membantu Zana dalam masalah pelecehannya. Berapa kali sih, Nat, gue harus bilang kalau jangan sebarin ini ke orang lain. Bokapnya aja nggak tahu masalah anaknya. Oke. Gue minta maaf. Gue kebawa emosi sama Rio kemarin. Dan Lo tahu nggak sih dengan lo kayak gini, lo ini memberikan alasan supaya dia itu tetap diem. Iya, gue tahu. Gue minta maaf, Re. Bilang ke gue siapa lagi yang tahu soal ini. Mudah-mudahan cuma saya. Bu Dewi. Nathan, Re, ini Bu Dewi. Wali kelas gue sama Zana. Dia bakal bantu kita buat bawa ini ke dekan. boleh saya ketemu dengan Zana? Tapi Bu, sebelumnya Saya tahu, saya tidak akan memaksa. biar saya antar, Bu. Zana, kamu percayakan sama ibu? Bu, makasih ya udah mau bantuin kita. Zana sudah ibu anggap seperti anak ibu sendiri. Kita belum benar-benar kalah kan, Bu? Yang perlu kita pikirkan sekarang bagaimana caranya membuat Zana tersenyum lagi. Sekecil apapun senyuman itu. Bu Dewi, bisa ke dalam sebentar, Bu? Kita perlu bicara. Iya, sebentar. Iya, Bu. Mengapa Nathan, Rebecca, dan Ibu Dewi melakukan sikap sosial? Nathan melakukan sikap sosial dikarenakan Zana adalah teman satu kampus, satu angkatan, dan satu kelasnya. Nathan dan Zana adalah mahasiswa jurusan mesin yang mereka memiliki semboyan angkatan yaitu satu barisan satu suara. Maka dari itu Nathan memiliki niat baik untuk membantu temannya dan melakukan sikap sosial. Kemudian, Rebecca adalah orang yang pertama kali membentuk komunitas Love Yourself. Komunitas Love Yourself merupakan wadah atau tempat di mana para remaja bisa berkumpul untuk berbagi cerita, keluh kesah untuk menghindari depresi. Di komunitas ini, Zana tergabung sebagai salah satu anggotanya, yang dimana mengharuskan Rebecca membantu permasalahan Zana. Sedangkan Ibu Dewi merupakan wali kelas Zana, yang dimana ia merasa harus membantu mahasiswanya yang berada dalam suatu masalah. Seperti salah satu contoh sikap sosial yang bertanggung jawab. Hal yang dilakukan oleh Ibu Dewi selaku dosen dan wali kelas Zana merupakan salah satu sikap bertanggung jawab dengan pekerjaannya, di mana ia berusaha melindungi dan mencegah sesuatu yang buruk terjadi kepada mahasiswanya. Kemudian yang terakhir, hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal diartikan sebagai hubungan antar pribadi yang dibangun dalam interaksi sosial antara pribadi dengan pribadi lainnya. Hubungan interpersonal juga hubungan yang terdiri dari dua orang atau lebih yang saling bergantung satu sama lain. Hubungan antar pribadi telah terjadi penyusupan sosial ketika baru berkenalan dengan orang lain. Untuk pertama kalinya yang dimulai ketidakakraban, kemudian dalam proses yang terus-menerus berubah menjadi lebih akrab, sehingga pengembangan hubungan mulai terjadi. Proses hubungan interpersonal dalam film ini terjadi pada menit ke-54 lewat 5 detik sampai dengan menit ke-59, di mana Salma dan Afkar mulanya belum saling mengenal satu sama lain. Tetapi karena saat itu Afkar mengajak Salma untuk pergi berdua, menikmati kopi dan suasana di salah satu kafe dekat kampus, mereka jadi saling mengenal. Diakhiri dengan Afkar yang mengantar pulang Salma sampai depan kos, dan kemudian Afkar menyatakan perasaannya kepada Salma. Habis ini kemana, Sal? Balik sih Kak ke kosan. Mau nggak ngopi dekat mall sini? Boleh sih. Searah juga kayaknya sama kampus Embis. Sal, cabut loh. Oh iya, duluan ya. Baik, jadi ya. Gemas Senja itu awalnya gimana Kak? Hobi, dulu iseng-iseng anak SMA. Cuma waktu itu gue pemalu, jadi gue anonimin.
Sebelum lo tahu Gemas Senja itu gue, lo ngebayanginnya Gemas Senja kayak apa, Sal? Gak pernah ngebayangin sih, Kak. Ya. Masa? Ya udah, kalau gitu gue duluan. Oke. Makasih banyak ya, Kak. Sama-sama, Sal. Sal? Gue suka sama lo. Ada pertanyaan? Kita kan baru kenal, Kak. Terus kenapa? Gue cocok sama puisi-puisi lo, Sal. Sama obrolan kita. Dan yang terpenting, lo bisa berjuang untuk diri lo sendiri. Perempuan kayak gitu yang selama ini gue cari. Bentar, Kak. Kakak kan Gemas Senja ya. Pasti banyak perempuan lain yang jauh lebih cantik, pinter, berwawasan luas. Mas Senja kan juga manusia, Sal. Dia cuma butuh satu teman perjalanan yang tepat. Maaf banget, Kak. Gue udah punya pacar. Gue tahu kok. Gue bisa rasain dari puisi-puisi lo. Tapi kalian lagi ada masalah kan? Dia cowok baik, Sal. Beruntung. Dia adalah cinta terbaik lo. Gue siap nunggu. Hubungan interpersonal ini terjadi karena Afkar dan Salma terikat dalam satu klub yang sama, yaitu Bumi Syair. Awalnya Salma dan Afkar tidak saling mengenal, sampai dengan Salma memutuskan untuk mendaftar masuk dalam klub Bumi Syair tersebut dan bertemu dengan Afkar. Hingga lama-kelamaan mereka jadi dekat dan akhirnya menjadi sahabat. Walaupun awalnya Afkar memiliki perasaan terhadap Salma, tetapi itu tidak mengubah Afkar untuk terus menjalin hubungan baik dengan Salma. Baik, cukup sekian dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.